udah puluhan tahun kita nggak ketemu ya. Dulu masih pada pitik-pitik gitu ya, sekarang udah pada gede. Ya, saya juga mau tanya nih, setelah sekolah itu, setelah kita lepas dari SMP itu, si Akang tuh kemana? Ya, zaman satu kan saya ke SMA Cilimus, kemudian dari SMA Cilimus saya ke Bandung. Kita ketemu berarti baru ketemu hari ini atau beberapa tahun belakang, berarti udah kurang lebih 30 tahun. Iya, 30 tahun lebih ya. Baik, baru ketemu saya udah ada ubannya. Saya juga udah uban. Kuning udah menyetrikaannya, saya udah punya cucu gitu kan. Jadi udah tua-tua pemirsa. Nah ini si Teh Nining ini dulunya terkenal dengan hobinya bernyanyi, ya bernyanyi kan. Yang terkenalnya justru bukan anak Nining tapi Nining Jangkung. Nining Jangkung ya. Kalau saya Niningnya pas-pasan. Dan ini juga sekelas dengan saya. Ya, sekelas dulu. Waktu kelas 1 ya. Kelas 1C. Iya. Dengan Neng Dini tuh. Neng Dini, ya, Neng Dini. Nah, terus setelah itu karir apa yang sudah akan capai? Saya dari perguruan tinggi, saya juga di Fakultas Hukum menamatkan tahun 89, kemudian langsung jadi dosen dan juga merangkap sebagai advokat. Wih, hebat banget ya. Saya selama itu nggak tahu loh pemirsa. Iya. Nah, memang saya advokatnya banyak mengurus keluarga. Oh gitu. Nah, kemudian ketika mahasiswa saya aktif di vokasi, sehingga saya juga aktif di vokasi pemuda Indonesia Jakarta. Jadi Tebet dan lapangan pos ya, 840 itu adalah jadi saya di vokasi kemudian menjadi vokasi mahasiswa, lalu juga ketua PPM kemudian Senat, kemudian kemudian saya langsung ditarik itu jadi hari Sabtu nih, ini hari Sabtu kan ya, sidang selesai jam 5 sore. Kemudian hari Minggunya saya disuruh ke rumah, kemudian Seninnya saya suruh. Nah, jadi begitu lulus, jadi kalau ini ibarat mungkin itu udah bagian daripada rezeki saya gitu ya. Sabtu lulus, itu sudah diajak ajar oleh dosen-dosennya. Nah, sehingga kemudian cuma hari Minggu aja. Cuma hari Minggu aja ya, hebat banget pemirsa ya. Nah, terus ini anak udah berapa? Anak 3, yang satu udah punya anak. Jadi saya udah punya. Udah 7. 2, 7. Kemudian yang kedua juga di perguruan tinggi, ya. Kemudian yang satu SMA baru Gitu. Laki perempuan? Yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang bontot atau sepupu laki-laki. Ya, selamat ya pemirsa ya. Nah, sekarang ini kita kan lagi pada ngumpul-ngumpul. Ya. Nah, ini acara apa? Nah, Biar pemirsa tuh tahu. Ini sebetulnya acara tadinya waktu ada pernikahan anaknya kita di SMP kan di Bawapio ada siapa kita punya kedai kopi, nanti kopinya dari Gunung Ciremai kan, dari pohon yang besar. Saya tertarik juga kita ketemu di Jakarta dengan Nuril di mana anak SMP kopi udah satunya juga ada SMA. Gitu. Ya udah silakan atur aja Nuril. Iya. Kita kontak dengan Yoyong di sana tidak cukup kalau sampai di atas 50. Nah ini kalau di atas 50 atau di atas 40 nggak cuma kan kecil. Kayaknya dipilih acara ini ya kita kumpul-kumpul sesama generasi SMP dan generasi SMA. Terus ini sedang acaranya acara apa namanya? Acaranya kalau menurut sih menambahkan syukuran saya menjabat sebagai anggota KY, anggota Komisi 9 selama 10 tahun di Jakarta. Alhamdulillah lancar, alhamdulillah Allah memberikan keselamatan baik kalian maupun Jangan masalah ya kami. Nah ini teman kita juga nih, pemirsa ini teman kita juga. Apa? Sini. Nah ini juga teman kita juga. Ini teman kita SMP maupun SMA ya. Yang paling hitam di SMP dan SMA. Dulu mah kecil ya. Dulu mah kecil, ini kecil. Sekarang. Nah ini dia nih, Kak Nuril ini Kak Nuril. Ini juga masih, ya sekelas juga ini. Sini. Ini yang punya gagasan adalah ini, kumpul-kumpul di sini. Agak ke sini sedikit. Teman sekolah Akang yang paling dekat itu siapa? Kalau waktu SMP itu sebenarnya teman dekat si Oji ya. Oji belum datang ya.
Iya. Karena sering mainnya di rumah Oji. Nah, kalau waktu SMA dengan Nuril. Nah, Sering main di rumah Nuril. Ini guru bercita Nuril. luar biasa Kang Nuril. Surat-suratan. Nah terus gini, iya zaman dulu mah kan kita masih surat-suratan ya pemirsa. Dulu kita masih zaman tahun 70-an, 80 itu masih surat-suratan. Saya makin ingat deh, ini. Jadi saya mau ngirim surat ke saya. Datang ke rumah Nuril. Nuril yang ngosepin, baru saya salin. Oh gitu? Kata-kata yang awalnya sampai sekarang masih ingat. Terbang tak bersayap. Surat ini terbang tanpa sayap. Terbang tanpa apa? Tanpa sayap hingga pun tanpa telapak kaki. Sama semua Sentuh jadi ini yang konsepnya. Ya pemirsa, ini gara-gara surat ya saya jadi ketawa. Nah sekarang Kang Oji nih teman akrabnya sini. Ini grupnya dulu. Geser sini, geser. Grupnya Bayonet. Ini. Apa? Jadi waktu SMP mendirikan grup Bayonet. Bayonet itu apa? Bayonet itu ya teman main, kemudian juga kalau main bola juga namanya Bayonet. Oh gitu. Ancam. Nah, ini teman kita juga ini namanya Cecep Sutrisno. Nah, terus gini, saya mau tanya, kenang-kenangan apa waktu SMP itu sampai terbawa sampai sekarang itu? Kalau saya tuh senang dengan teman-teman itu kan bersilaturahmi. Ngumpul di rumah Oji, ngumpul di rumah Nuril itu silaturahmi. Bahkan dengan Edi sampai di Bandung juga terus lancar gitu. Ini Jiko. Jiko ini yang merebut pacar saya. Ya gara-gara surat tadi. Gara-gara surat tadi. Ya ini yang salik aja. Ya pemirsa ini yang ngerebut pacarnya Kang Jayus ini zaman dulu. Kenangan dengan Kang Jayus ini seperti apa? Saya dengan Kang Jaja itu dari SD sih bisa ya S1 S2, cuman SMP saya bareng terus, kelas 1C ya, 2E, 3C. Nah itu bareng terus. Iya, satu bangku terus. Saat itu juga mungkin cita-cita hampir sama waktu itu tuh. Pengen di bidang hukum ya sama gitu, alhamdulillah. Gimana tercapai? Ya tercapai. Apalagi ini kan sampai jadi ketua KY kan, sampai istilah jadi dosen. Nah itu. Punten ya nih ini tong bendu KAA. Pertama kepada Kang Jayus, mudah-mudahan dengan selesai tugasnya di tinggi sekali ya, tapi insya Allah kepada saya pun sebagai tukang taribu tetap ya tukang taribu. Tapi kebetulan kepala sekolahnya adalah ibu saya di SD 2 sehingga kenalan dengan Kang Jaja ini sejak SD kan gitu. Sehingga berkembang kemudian dengan hobi yang sama di antara main bola dan lain sebagainya, sering bertemu sejak SMP dan terusnya. Saya sampaikan sudah bukan lagi teman tetapi merupakan sahabat. Ini mudah-mudahan apalagi sejak dulu yang namanya rumah itu di Caracas, Tengnining, Nggonjalu namanya itu. Jadi kalau Kang Jaja sebagian ke rumah itu tidak perlu ketuk pintu, langsung masuk dan sebagainya, nggak ada. Saya pun nggak ada, kadang-kadang sudah ada di rumah. Terus juga sebaliknya saya mampir ke Karikil dan sebagainya. Itu kadang-kadang walaupun kita saling membimbing dan menasihati. Pada dasarnya teman-teman semua memiliki kenangan-kenangan. Mudah-mudahan diteruskan oleh anak cucu kita. Kemudiannya kami Pegawai negeri itu kan banyak DR, ya. Dinas luar. Pendapatan lebihnya pegawai negeri itu dinas luar. Yang itu yang sering jadi temuan BPK itu. Nah saya rata-rata kalau pekerjaan misalnya saya pernah ke Papua, ke Jayapura, karena Eka pernah di Manokwari, di mana Kak? Eka tuh. Timika ya, di Timika ya. Saya itu pernah ke Jayapura, pepek bayangkan. Berangkat jam 11 malam, nyampe sana jam 7 pagi, ya. Kemudian jam 9 acara sampai jam 12, jam 2 pulang. Teman-teman PNS tuh protes. Loh, kenapa Pak Cak? Nggak nginep? Nggak. Kita mandi di mana? Ya nanti ada saudara, kebetulan saudara Eka juga itu. Uak saya itu kan di Papua. Nanti kita carilah ada uak saya. Ternyata kebetulan ada teman di BKN yang
di Papua, ya udah kita mandi di situ, udah beres, menghadiri acara ke pengadilan dan ke Universitas Cendrawasih, jam 2 pulang kita. Kenapa? Karena pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung lebih tinggi daripada pendapatan daerah Kabupaten Kuningan. Gaji bupatinya juga lebih tinggi gaji bupati Cirebon ketimbang gaji bupati Kuningan. Makanya ketika saya kemarin begitu mau pensiun, ketika ada acara di penyerahan anggaran di Istana Negara, itu tiba-tiba salah satu pimpinan partai ngajak ke partai, Kang, kartu anggota udah siap nih, mau jadi apa katanya, mau jadi bupati atau apa katanya. Kalau mau jadi bupati kan saya mesti ke Kuningan gitu kan, atau di Kabupaten Bandung. Aduh. Jadi kita dalam suasana pandemi ini kita punya problem. Kenapa? Kita bukan menjadi bangsa yang produktif, tetapi bangsa yang konsumtif. Coba anak-anak kita, anak saya misalnya, saya kadang-kadang terganggu sama anak itu. Tiba-tiba jam 9 malam ketika udah masuk kamar dengan istri gitu kan ya, tiba-tiba Assalamualaikum, tok tok tok. Saya kepaksa bangun kan gitu kan. Apa namanya, ojol. Saya buka made in luar negeri. Kalau kita misalnya beli di apa tuh Tokopedia, itu asalnya tadinya itu produk bangsa kita, ditiru di produk di negaranya masing-masing. Nah, oleh karena itu kita harus ada pola perubahan pendidikan kepada anak-anak kita, yang saya sendiri memang tidak sanggup, karena itu harus semua gitu kan, menjadi bangsa yang ini ada alumni IPB, ada Hasan, ada Eka misalnya. Kenapa kita kalah bersaing dengan Thailand misalnya, dan beberapa negara pertanian yang lain? Karena kreativitas, inovasi kita itu mandek. Ada 2 kasus yang cerita ke saya ini. Ada seorang pengusaha konglomerat, uang yang disengketakan oleh anak-anaknya itu apa namanya, sertifikatnya saja 1 lemari. Yoyo punya setebal 5 cm sertifikat kan enggak kita nih. Ini kebetulan teman saya yang ngurusnya punya sertifikat 1 lemari, bayangkan. Mau diapain, dia udah meninggal nggak merasakan kan? Anak-anaknya ribut rebutan. Ada pengusaha besar ya, juga begitu dia meninggal, uangnya 888 triliun, hampir setengah dari APBN kita. Istrinya 4, anaknya masing-masing dari istri ada yang 3, ada yang 4, akur semua. Begitu meninggal, saya pengen yang paling besar dan sebagainya. Habis uang itu.